Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Ketemu kembali dengan saya Mutiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, Ibu Ana Widayati, dan pengajar praktik Ibu Heni Purwani. Latar belakang aksi nyata ini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah, di mana sekolah merupakan tempat pembentukan karakter baik dan peran guru diantaranya adalah menumbuhkan karakter baik bagi murid melalui program pembiasaan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah. Dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah dapat menciptakan murid yang memiliki karakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di samping itu, perlunya sosialisasi tentang budaya positif terhadap warga sekolah sebagai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif karena murid biasanya tidak menyukai peraturan sehingga murid terpaksa mentaati peraturan agar tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas sehingga bisa menumbuhkan budaya positif agar muncul motivasi intrinsik siswa sehingga mereka menjadi murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah terwujudnya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Munculnya motivasi intrinsik siswa dalam pembentukan karakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terlaksananya pembiasaan nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah seperti budaya 5S, piket harian kelas, kegiatan Jumat Berkah, dan program Sabtu Bersih secara optimal. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama mengajukan gagasan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian Sukmawati SPD MSI tentang perlunya menumbuhkan budaya positif dengan memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas dan mensosialisasikan budaya positif di lingkungan rekan guru. Saya itu menghadap tuh mau mensosialisasikan ke teman-teman tuh tentang budaya positif di sekolah. Nah, kita kan membaca setelah teman-teman tahu tuh nanti akan ke kelas, jadi meminta anak itu untuk membuat keyakinan kelas supaya anak tuh lebih nyaman. Soalnya kalau dengan tatap kan anak merasa dipaksa gitu loh, jadi ya untuk menghindari hukuman gitu. Tapi kalau membuat dia itu jadi dia melakukan apa yang nilai-nilai kebajikan yang dia inginkan. Cuma tuh membuat komitmen dan kesepakatan jelas yang arahnya ke peningkatan itu ya, budaya positifnya. Tapi kalau memang aturan yang memang bersifat memaksa, yang terpaksa itu harus dilaksanakan. Ya udah lakukan aja.
saya tidak maksa sih itu ya, pokoknya yang penting di rumah teman-teman saya aja yang mau. Terus kalau untuk kelas saya coba satu kelas, tapi nanti harapannya teman-teman yang jadi wali kelas ini masuk ke kelas masing-masing, nanti setelah itu mereka membuat satu kegiatan kelas itu. Semoga itu. Melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk menumbuhkan budaya positif kepada murid dengan membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Mengevaluasi dan merefleksi pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang keempat adalah melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif kepada rekan guru. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang sudah disusun dapat dilakukan dengan lancar. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diantaranya adalah tersedianya program 5S, Jumat Berkah, Sabtu Bersih, jadwal piket harian, dan lembar penilaian diri. Dukungan orang tua siswa dalam melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Berikut adalah dokumentasi membuat keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru.
Mutia sudah mengajarkan kami tentang nilai-nilai kebajikan dan diterapkan dengan membuat keyakinan kelas sehingga kami akan melaksanakan nilai kebaikan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ada kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Mutiah SPD. Namun sebelumnya untuk acara hari ini akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi budaya positif, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk acara pembukaan kali ini marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mutiah SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya atas kesediaan waktunya untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang dimana ini merupakan tugas saya sebagai mempelajari modul studi keempat untuk membuat sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih sebelumnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat sehingga pada kali ini kita bisa melakukan aktivitas rutin di pagi ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah kepada keluarga, kerabatnya, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Sukawati, yang sudah memberikan waktu untuk saya melakukan sosialisasi kepada teman-teman. Langsung mulai saja teman-teman. Keyakinan kelas ini akan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu antara murid yang membuat kesepakatan, dan isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Di antaranya adalah nilai yang tidak melihat agama, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nilai yang sesuatu yang baik yang ada di masyarakat sekitar, misalnya tentang kalau untuk di sekolah kepedulian, kemudian nilai gotong royong, kemudian taat beragama, dan sebagainya. Tujuannya memahami nilai kebajikan yang diyakini dari sepakati seluruh sekolah sehingga tercipta budaya positif, kemudian menjelaskan teori konsep motivasi, hukuman, dan penghargaan serta pendekatan restitusi, kemudian menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru, kemudian menerapkan restitusi dalam mendidik murid untuk berpikir positif agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Ini adalah materi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Ada 6, yaitu makna disiplin, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, kemudian teori motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru. Teman-teman pasti tidak asing ya dengan kata-kata disiplin gitu. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, ya, ketika anak tidak menaati peraturan maka mereka akan mendapatkan sanksi, ya, atau hukuman. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dibuat di kelas yang tadi yang sudah kita lakukan.
Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena mungkin selama ini yang kita tahu kan peraturan kelas yang tertuang dalam tata tertib sekolah, yang tetap yang kita tadi masing-masing kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau akan melahirkan motivasi intrinsik yang datang dari seseorang. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mereka tidak buat. Mereka hanya sebatas untuk mengikuti aturan. Kemudian contohnya gini, kita bandingkan dulu dengan peraturan kelas. Peraturan kelas ataukah tertib yang kita menyebut tertib itu adalah sekumpulan peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi kelancaran kegiatan pembelajaran. Contohnya siswa hadir di sekolah pukul 7, ya, artinya ketika anak tidak hadir jam 7 berarti mereka siap akan mendapatkan sanksi, gitu kan ya. Kemudian siswa harus mentaati peraturan seragam, kemudian siswa dilarang berambut gondrong gitu. Padahal kan kalau kita tahu, saya pernah membaca itu kan tidak ada korelasinya mungkin antara rambut gondrong dengan intelektual, tapi aturan yang kita pakai seperti itu, dan ini sebenarnya itu masih menimbulkan polemik gitu kait dengan sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu anak-anak itu membuat sendiri keyakinan apa yang dia mau terkait kelas sesuai dengan. Kemudian ini adalah 3 motivasi perilaku manusia, ya ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berarti motivasi dari luar, ya, makanya contohnya anak berusaha berangkat pagi, kita berangkat pagi supaya apa? Oh, tidak dihukum, tidak diingatkan, tapi itu dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga masih di luar. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertani, survival, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, freedom, kesenangan fun, dan penguasaan power. Ini contohnya kayak gini ya Bapak Ibu, ya, kita seringkan di kelas tuh anak-anak tuh perlu izin ke belakang gitu kan, tapi ternyata kan mampir ke warung gitu. Itu sebenarnya anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu dia lapar makan gitu, dan manusiawi gitu. Hanya memang perlu ada pendekatan dari kita gitu. Siapapun juga akan mungkin seperti kita pun juga mungkin akan seperti itu. Kita kadang-kadang berbohong untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Lanjut. Nah, ini adalah seni budaya itu sendiri, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan untuk contoh penerapan serigala itu saya sudah pernah membuat video, mungkin sudah pernah saya share juga, nanti bisa berkuliah. Apa? Ini adalah cara untuk ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, yang kesalahan itu biasanya kan kita tuh cenderung menyalahkan gitu kan, kamu salah, tapi ternyata ada lebih pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan menggunakan segitiga sisi anak kita panggil ke ruangan khusus, kemudian kita ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu kemudian menanyakan keyakinan ketika itu yang dilakukan benar atau salah itu mereka sendiri yang mencari solusi. Itu ternyata lebih membuat anak itu lebih bertanggung jawab, dan dia tidak merasa dihakimi atas kesalahan yang mereka buat itu, dan dia anak tersebut ketika melakukan kesalahan bisa kembali ke kelompoknya tanpa merasa tertekan itu. Ini yang mungkin PR kita ya, kita harus mencoba ya, kita harus mencoba melakukan itu pendekatan masalah dengan melakukan segitiga diskusi. Nah, yang terakhir adalah 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya kita melakukan ketika melakukan kesalahan tuh, kenapa sih kau dengan kata-kata terbaik gitu, kita langsung segera menyalahkan lagi tuh, jadi udah dukung, kemudian
dengan kata-kata keras pula gitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, jadi pendekatan yang kalah gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tuh, kita tuh menggunakan kata-kata yang halus. Kenapa sih nak kamu melakukan kesalahan itu lagi? Kamu nggak kasihan sama bapak ibu dulu gitu. Jadi anak semakin down gitu. Jadi karena dia merasa bersalah sekali gitu. Kemudian yang ketiga, memposisikan sebagai teman gitu. Biasanya menggunakan kata-kata yang humor gitu. Nah, efeknya kalau kita menggunakan anak kita perlakukan sebagai teman, ya anak itu jadi cenderung tidak hormat kepada kita, ya kayak sepeda. Ketika itu ditangani oleh guru lain yang tidak memposisikan sebagai teman, dia cenderung ya tadi tidak menghargai kita gitu. Yang keempat sebagai pemantau. Nah ini biasa kita lakukan ya lagi harus tuh. Kita biasa punya kartu gitu, kayak feedback gitu. Kita membuat list ya. Oh hari ini dia terlambat. Besok kita list lagi gitu. Jadi kita rekap ya. Biasanya kita melakukan yang ini ya. Sebenarnya lebih baik itu daripada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau. Nah yang paling bagus itu posisi manajer. Manajer itu kan kalau kita dari bahasa kan pimpinan gitu. Apa itu posisi manajer? Kita mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendukung murid. Kita minta murid juga untuk mencari solusi ketika dia membuat kesalahan. Caranya bagaimana Bu? Kalau untuk menggunakan posisi manajer, kita menggunakan apa tadi segitiga institusi gitu. Jadi siapapun ketika anak berbuat salah, kita panggil, jangan kita selesaikan di hadapan teman-teman gitu. Jadi dia bisa berpikir tenang. Kemudian kita juga seolah-olah tadi kan ya memfonis bicaranya salah gitu. Yang berbuat salah itu bukan kamu aja gitu. Kita juga pernah membuat kesalahan gitu. Nah, seperti itu. Itu saja Bapak Ibu Guru yang saya sampaikan. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti ada sesi yang bertanya. Ya, terima kasih. Demikian sosialisasi perbuatan positif yang disampaikan oleh Ibu Angelina SPD. Untuk sesi kali ini akan dialihkan tanggung jawab kepada Bapak dan Ibu Guru. Silakan acungkan tangan bagi yang ingin bertanya dengan menyebutkan namanya. Dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, maka ada yang ingin ditanyakan. Ya, kepada Ibu Rahmat silakan waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Nah, tadi dibilang kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah disepakati bersama. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan yang sama dan berulang kali? Artinya kan dia melanggar keyakinan kelas. Bagaimana kita sebagai guru dapat mengembalikan dia ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Ibu. Terima kasih pertanyaan yang bagus Utama. Mengenai keyakinan kelas memang kita harus inginkan materi baru, kita juga memang harus belajar gitu. Jadi kalau ketika menghadapi anak yang kita sudah membuat kesepakatan kelas dibuat, tapi dia masih melakukan kesalahan lagi yang sama juga kan ketika dia balik, harus kita kembalikan pada tadi ya. Pada dasarnya anak-anak kita itu kan memiliki kebutuhan dasar gitu. Jadi mungkin hari ini dia izin dulu lapar, kemudian besok lagi dia berulang mengganggu temannya gitu. Ada lagi kan kebutuhan dia semangat gitu. Jadi mungkin memang harus kita bekerjasama, berkolaborasi untuk anak tersebut. Mungkin tidak cukup satu orang yang menangani gitu, harus ada pendekatan kolaboratif antara wali kelas, kemudian guru BK tergerak, kemudian tidak kalah pentingnya orang tua murid juga mungkin perlu dipanggil gitu untuk menanyakan kondisi latar belakang kenapa si anak tersebut
itu Bu Hadiah jawabannya jadi bukan menjadi tanggung jawab kita sendiri, tapi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik ya, sehingga anak tersebut bisa menjadi siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Itu saja dari Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan demikianlah sosialisasi budaya positif di sekolah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara sosialisasi budaya positif yang sudah dibawakan oleh Ibu Hajah Mutia SPDI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kegiatan ini marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serena Iskandar, guru SMP Negeri 2 Indramayu. Saya ingin menanggapi hasil dari sosialisasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hajah Mutia SPD. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Mutia SPD, saya menjadi semakin mengerti apa yang dimaksud dengan budaya positif. Dan ini memang sangat diperlukan dalam pembelajaran maupun lingkungan SMP Negeri 2 Indramayu. Mulai dari kegiatan literasi, membaca, kemudian di awal pembelajaran hingga di akhir pembelajaran dengan mengaji, menyanyikan lagu nasional, sehingga terbentuklah karakter siswa yang diharapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hajah Mutia SPD ini akan terus berlanjut dan diterapkan benar-benar di SMP Negeri 2 Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.